Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase ya. Kita akan menunjukkan tadarusan Alkitab kita. Pada hari ini kita akan coba membahas, merenungkan Yeremia pasal 41. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini, buat semuanya. Tuhan baik buat kami. Dan hari ini kami mau melanjutkan episode tadarusan Alkitab kami. Berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Sehingga Yeremia 41 yang akan kami baca dan kami akan bahas, kami selesai mendapatkan rema yang datang dari Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita coba buka Yeremia 41. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita dulu. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ya, Yeremia pasal 41. Kita akan baca ya, saudara ya. Perikopnya tidak ada karena masih berkaitan dengan pasal 40. Dan kita baca ayat 1-nya. Dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja, dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan 10 orang yang ada bersama-sama dia, lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa, dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis ketika ia bertemu mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tapi ketika mereka sampai di tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi, tapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Jangan bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu, adalah perigi besar, yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat-mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu. Putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah itu ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir, untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka. Oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Dari yang saya baca, saya tidak mendapatkan sesuatu yang gimana gitu ya. Ini kan berkaitan dengan pasal 40 di mana Yohanan sudah bilang sama Gedalia, gubernur Yehuda yang dipercayakan untuk mengelola Yehuda oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, sudah diinformasikan oleh Yohanan bahwa Ismail ya akan membunuhmu ya. Karena biar bagaimanapun Ismail itu masih punya darah raja. Ya, tapi
Gedalia bilang, kamu bohong, nggak mungkin, tidak didengar. Ya. Dan akhirnya benar, Ismail dengan mudahnya membunuh Gedalia. Nah, lebih tepatnya kita nggak tahu. Ya, tapi dengan asumsi tadi dari pembacaan kita, seolah-olah memang Gedalia tidak mempercayai dan tidak berjaga-jaga terhadap semua yang disampaikan Yohanan, sehingga akhirnya Ismail dengan mudah membunuh Gedalia. Bapak Ibu, kita boleh tidak percaya atas sebuah berita. Dengan akal, dengan pikiran, logika, dengan iman mungkin, dengan perasaan mungkin, kita bisa tidak mempercayai segala sesuatu yang informasinya disampaikan ke kita. Tapi berdasarkan apa yang kita baca dalam pasal 41 Yeremia ini, kita belajar dari Gedalia. Mungkin saja Gedalia tidak percaya Ismail akan membunuhnya, itu dengan banyak alasan ya, yang memang tidak bisa kita temukan di Alkitab. Mungkin saja Yohanan memang ada rasa cemburu sama Ismail yang diketahui oleh Gedalia. Mungkin juga Yohanan memang track recordnya tidak baik gitu ya. Sehingga akhirnya Gedalia ketika dapat informasi dari Yohanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau sebaliknya. Kita tidak tahu ya. Yang kita tahu kan Gedalia tidak percaya pada Yohanan dan berkata bahwa nggak mungkin Ismail itu bunuh aku. Ya. Nah, lepas dari apapun alasan Gedalia tidak percaya informasi Ismail akan membunuh dia, mestinya dari Yeremia 41, dari kisah ini, kita menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih wise. Bahwa meskipun kita tidak percaya pada satu berita, itu tidak membuat kita tidak berjaga-jaga. Nangkep ya saudara? Maksud saya gini, saya kasih contoh yang lebih konkret aja deh. Itu kenapa saya misalnya dengan semua nubuatan yang katanya berasal dari Tuhan, yang saya dapatkan informasi disampaikan oleh yang katanya nabi-nabi itu, saya kan boleh dong. Ketika saya dapat kiriman ada video YouTube dari Nabi A, B, C, D gitu ya, katanya akan begini ya. Saya boleh dong tidak percaya dengan tadi asumsi, dengan pemahaman, dengan logika, cara berpikir saya, iman saya boleh dong tidak percaya sama apa yang dikatakan oleh orang yang katanya ngaku nabi dan mendapatkan nubuat dari Tuhan itu. Kan saya boleh dong mengambil pilihan seperti itu. Kan itu hak saya untuk memilih untuk tidak percaya. Dan itu sering kali Bapak Ibu. Sebab saya punya ukuran ya. Saya punya juga ya yang dinamakan kepekaan roh gitu. Saya bisa menimbang-nimbang, saya bisa menilai mana yang kayaknya benar, mana yang kayaknya hoak gitu. Atau nggak benar gitu. Tapi meskipun begitu, meskipun saya tidak percaya kepada orang yang disebut nabi, meskipun saya tidak percaya dengan nubuatan yang katanya disampaikan oleh orang yang disebut nabi itu, tapi tetap saya berjaga-jaga. Karena bisa saja saya salah. Jadi Gedalia ini bagi saya nggak bijaksana. Dia mungkin boleh mengambil keputusan tidak percaya pada Yohanan dengan bisa saja ya, Yohanan punya track record yang nggak bagus. Dia mungkin bisa saja tidak percaya pada informasi Ismail akan membunuh dengan alasan apapun, tapi mestinya, seharusnya, dia berjaga-jaga ketika Ismail menghadap dirinya. Kan dia sebagai penguasa, meskipun bukan raja, kan dia punya penguasa. Tentu kalau kita baca tadi, ada pengawal-pengawal, ada prajurit-prajurit dari Kasdim, dari Babel, yang masih ditinggalkan untuk menjadi penjaga lah, ya, perwakilan Babel atas wilayah Yehuda. Dia bisa dong perintahkan, tolong lebih berhati-hati, tolong jaga kewaspadaan kalian. Ketika nanti ku terima Ismail, kalian siap-siap. Jangan sampai kita kecolongan. Bisa dong seperti itu. Ya. Kan tidak salah juga. Ya. Ya. Itu penting. Nah, kita kebanyakan orang Kristen tidak seperti itu. Ya. Kita langsung hitam putih. Ya. Kita langsung percaya, tidak percaya. Tanpa kita memiliki skenario lain. Ya. Belajar dari Gedalia, jangan sampai saudara bodoh dan akhirnya mati konyol.
Seharusnya Ismail kita tahu tadi hanya dengan beberapa orang, Gedalia dengan segala pasukannya dan Yohanan dan juga semua pahlawan-pahlawan yang siap mendukung dia, mendukung Gedalia. Mestinya Ismail itu dengan mudah ditaklukkan. Atau kalau tiba-tiba mau membunuh, itu tiba-tiba pasti bisa dikepung oleh segala yang dimiliki oleh Gedalia. Tapi itu tidak terjadi dan akhirnya Gedalia mati, itu karena Gedalia tidak berhikmat. Kita boleh memutuskan tidak percaya atau percaya pada sesuatu, tapi juga kita jangan terlalu gimana. Selama di bawah kolong langit ini, semuanya serba mungkin, saudara. Ya, andai kata Gedalia sedikit berjaga-jaga, pas Ismail angkat pedang dan mau menggorok lehernya, tentu dia ketika teriak, tolong! Semua pasukan tiba-tiba mengepung, Ismail tentu akan berpikir panjang kalau mau membunuh Gedalia. Kan begitu. Atau ketika Ismail datang menghadap Gedalia, Gedalia sudah didampingi dengan orang-orang yang dia bisa perintahkan untuk melindungi dirinya, tentu Ismail tidak akan berani untuk membunuh Gedalia. Gedalia dibunuh dengan mudah karena Ismail sudah melihat, memperhatikan bahwa sangat besar kemungkinan Gedalia bisa mati oleh pedangnya. Kan begitu. Tapi kalau Gedalia dikelilingi oleh prajurit-prajuritnya, oleh orang-orang yang berjanji akan melindungi dia dengan alasan politik apapun, tentu Ismail tidak akan gegabah untuk melakukan hal itu. Pasti akan mengurungkan niatnya dan mungkin menunda setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin membatalkannya kemudian. Jadi belajar dari Gedalia, saudara. Hati-hati dengan perasaanmu. Kadang-kadang makanya saya bilang tadi, perasaan itu bisa tidak membuat otak ini berjalan. Yang paling bagus kan otak, ya. Kenapa otak ini Tuhan taruh di atas, ya? Ini saya mengutip kembali Profesor Hari Darsono yang saya sudah sampaikan di episode sebelumnya, podcastnya saya tonton. Tuhan taruh di atas, ya, itu karena memang untuk dipakai yang pertama kali. Ya. Kenapa perasaan Tuhan taruh hatinya di sini, ya, bukan di atas? Karena perasaan itu tidak boleh lebih tinggi daripada akal budi. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya kan akal budi. Kalau kita melihat dan menilai dan memutuskan sesuatu dengan akal budi, insya Allah, semoga mudah-mudahan potensi gagalnya itu kecil. Karena berpikir dengan otak. Teman saya akhirnya ditipu orang dengan uang yang besar. Teman saya akhirnya gagal karena bisnis. Karena tadi, semuanya main perasaan gitu. Wah, ini untung, wah ini dia. Aku percaya sama dia, aku trust sama dia. Ah, ini kan anak Tuhan. Nggak mungkin lah bohong. Ternyata bandit. Nggak pakai otak. Harus pakai otak semuanya. Dalam pelayanan juga begitu. Ya. Bapak Ibu terpanggil untuk jadi misionaris, pergi kemanapun harus pakai otak juga. Jangan pakai hanya perasaan doang. Ya. Harus ada hitung-hitungan. Ya. Jangan dibilang beriman gila itu nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai akal. Saya hari ini kalau boleh jujur lagi beriman gila, saudara. Dan saya bukan sekali ini beriman gila, saya sudah berkali-kali. Bahkan orang-orang terdekat saya itu, ya saya sering dengar mereka ngomong, iya, saya ikut pasti karena pasti punya iman gila. Beberapa juga ada orang bicara sama saya, mengutip orang yang bicara sama dia bahwa menilai bahwa saya ini orang yang punya iman gila. Dan memang harus, kalau saya mau jujur juga, itu bukan kesombongan ya, saya punya iman gila yang luar biasa, yang berkali-kali saya lakukan, tapi asal tahu saja, iman gila saya itu bukan semata di perasaan, tapi pakai otak juga. Ya. Jangan dibilang orang atau saya beriman gila itu hanya karena iman, hanya karena perasaan. Enggak, saudara, saya pakai otak. Kenapa? Saya sadar bahwa saya sebagai manusia, Tuhan kasih otak. Otak itulah yang menggerakkan saya beriman gila. Jadi bukan perasaan saya yang membuat saya beriman gila. Melakukan hal ini, ya, tadarusan Alkitab selama 3 tahun, hampir 3 tahun loh, saudara. Ya. Coba boleh cross-check pendeta-pendeta yang kemarin pas awal pandemi bikin acara di YouTube live gitu ya, atau program apapun yang masih konsisten, coba hitung dengan jari, saudara. Yang sekarang masih bertahan setelah
pandemi COVID, kata pemerintah bukan lagi pandemi dan kita harus hidup kembali mulai normal. Yang masih siaran, yang masih buat konten, berapa banyak? Ya, mungkin ada, tapi tidak seperti dulu. Dan bandingkan dengan pelayanan saya dan Dwi dalam digital ministry ini, di channel YouTube The Warriors ini, kita tidak pernah tidak melayani dalam sehari. Pasti ada program yang kita tayangkan setiap hari. Dan program Deep Talk with Pase, ya. Saya bisa konsisten 3 tahun tuh karena akal saya juga. Akal saya lah yang menggerakkan supaya saya beriman gila untuk mengerjakan ini selama 3 tahun. Ya. Jadi saya bukan cuma main perasaan, saya juga bukan cuma main kata orang beriman, enggak. Beriman gila itu harus pakai logika. Logikalah, akallah yang menggerakkan kita beriman. Mestinya itu yang paling benar. Jadi iman kita bisa dipertanggungjawabkan. Iman kita bisa kita pertahankan, kita bisa apologet, kita bisa pegang dengan mantap gitu. Kalau orang bilang beriman gila, iya banyak, saudara. Tapi imannya iman yang tidak rasional. Sehingga akhirnya efeknya seperti banyak teroris di luar sana yang berani mati syahid katanya, tapi bagi saya itu bukan mati syahid, itu adalah iman yang tidak rasional. Itu karena dia tidak pakai otak, dia main perasaan aja. Dan terbukti orang-orang yang akhirnya kata polisi menjadi teroris bom bunuh diri itu, ya jujur saja ya, dikendalikan, dipengaruhi oleh pendapat-pendapat dari orang yang dianggap guru. Dan rata-rata mereka-mereka ini yang menjadi agen bom bunuh diri itu ya orang-orang yang secara apapun, baik pendidikan, baik ekonomi, baik juga kehidupan, itu memang masih struggle, masih berjuang. Jadi perasaannya masih bisa dibeli oleh ideologi, perasaannya masih bisa dibeli oleh uang, dan perasaannya itu kalau sudah bisa dibeli oleh ideologi, oleh uang, oleh pengaruh apapun juga, ya kalau mainnya perasaan, ya akhirnya dia tidak bisa bertindak rasional. Orang Kristen di luar sana yang masih cuma beriman karena perasaan banyak, saudara. Makanya ketika perasaannya terganggu, ya, ketika sesuatu tidak sesuai dengan perasaannya, ketika dia akhirnya sakit hati terhadap seseorang, perasaannya itu bisa membuat dia mengambil keputusan meninggalkan segalanya, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan apapun juga namanya. Karena nggak pakai otak. Berapa banyak teman-teman saya yang karena main perasaan, akhirnya meninggalkan tadi yang namanya pelayanan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan sesuatu yang katanya sebelum masalahnya terjadi, dia akan benar-benar 100% memberikan hidupnya. Ditinggalkan tuh dengan mudah. Karena masih levelnya, meskipun sudah dikasih stempel pendeta juga, masih main hati. Masih main perasaan. Kalau sudah masih main perasaan, ya perasaannya iris sedikit saja, terluka sedikit aja, maka ya dia bisa mengambil keputusan yang tidak rasional. Jadi beriman harus beriman ke logika. Gedalia mati konyol bagi saya. Karena ya tadi, dia tidak pakai logika. Dia percaya dan tidak percaya, hanya main perasaan. Sehingga akhirnya dia tidak berjaga-jaga. Sehingga akhirnya perasaan itu tidak membuatnya waspada. Dan akhirnya mati dengan mudahnya. Saya berharap Bapak Ibu dari pembacaan kita Yeremia 41 ini mulai mengasah akal kita. Mulai mengasah logika kita. Maafkan saya kalau bahasa saya agak kasar. Mengasah otak kita masing-masing. Sehingga kita tuh bisa terang melihat mana yang benar, mana yang salah. Nanti sebentar lagi kita akan milih presiden di 2024. Pakai otak, jangan main perasaan. Ya.
Kalau main perasaan, kita akhirnya salah memilih orang. Pakai otak. Jadi kita menghitungnya dengan baik. Ini orang ini track recordnya begini, masa lalunya begini, prestasinya begini, latarnya begini. Nah, itu kita olah dengan otak kita. Sehingga ketika masuk ke bilik suara setelah tentu bergumul sama Tuhan. Ya. Ketika otak kita bekerja, kita bergumul sama Tuhan, ya kita bisa pilih orang yang benar. Tapi kalau main perasaan, saya milih dia, kenapa? Karena dia diusung sama partai yang saya suka banget. Itu perasaan, bukan otak yang bermain. Saya pilih dia, kenapa? Karena ganteng, karena pintar. Itu perasaan, belum logika. Karena orang pintar yang hanya cuma pintar bicara banyak, saudara, nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ngeri, saudara, kalau kita hari ini masih menjadi orang Kristen yang dalam menilai dan mengambil keputusan apapun masih main perasaan. No, kita harus grow up. Ya, walaupun kita beriman gila sama sesuatu, walaupun kita beriman mati sama Yesus, kita harus pakai otak kita. Sehingga kalau kita sudah pakai otak kita benar-benar sudah objektif dan akhirnya mengambil keputusan bahwa ya, saya mau beriman sampai mati untuk Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Sehingga kalau ada pengaruh apapun, ya hati kita terusik kayak apapun, logika kita tetap bermain. Lo nggak paham ya, saudara ya? Nanti mungkin ini menarik untuk saya bawa dalam khotbah. Tiba-tiba ada banyak ide yang muncul di kepala saya. Ya, semoga ya Tuhan izinkan. Seperti saya bilang, saya sekarang kalau khotbah nggak mau hanya dari sesuatu yang dari saya selalu bergumul, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Sebab saya tidak mau seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, bahwa firman Tuhan itu ternyata bukan suara Tuhan. Ya. Semoga diberkati ya, saudara. Semoga saudara jadi orang yang berhikmat, jangan seperti Gedalia yang ketika dia tidak percaya sesuatu, itu akhirnya yang dipegangnya karena perasaan, dia tidak berjaga-jaga, sudah dapat informasi Ismail akan membunuhnya, dia tidak percaya, dia abaikan begitu aja, sehingga ketika Ismail benar-benar di depan matanya dan memang berniat membunuh, Gedalia nggak bisa apa-apa dan langsung mati seketika. Maafkan saya, bodoh. Jangan jadi bodoh karena semata tidak berhikmat. Jadilah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu tidak bodoh. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami belajar dari Yeremia 41. Belajar dari kebodohan Gedalia. Dan kami berdoa, Roh Kudus tolong kami sehingga ke depan ketika kami akhirnya sudah memutuskan percaya atau tidak percaya terhadap sesuatu, logika kami, otak kami tetap bermain sehingga kami bisa jadi bijaksana, sehingga kami tetap bisa berjaga-jaga. Sehingga hal bodoh dibunuh seperti Gedalia alami tidak terjadi pada kami dan di masa depan pun tidak akan pernah terjadi atas kami. Biarlah kami menjadi orang bijaksana yang ketika percaya atau tidak percaya sesuatu tetap selalu berjaga. Sebab di bawah kolong langit ini semuanya serba mungkin. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Semoga diberkati, dan sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.